saya ngejar karena apa? Ini barusan aja selesai semuanya. Karena saya ngejar kalian yang akan mau ujian gitu loh. Saya khawatir ya. Di samping itu saya ngelatih kalian kalau misalkan terjadi interview kerja gitu. Jadi interview kerja itu orang kan nanya wawasan. Nah, orang nanya wawasan, kalian nggak paham, maka akan sangat masalah. Makanya saya bersegera diri, ayo kita latihan tanya jawab deh, gitu loh. Jangan dijadikan tanya jawab itu, ini kan kita latihan walaupun ya kesan kayak ujian gitu. Nanti pada saat kalian menghadapi di tempat kerja, tahu harus berekspresi, menjawab pertanyaan itu kayak apa. Tapi kalau nggak punya pengalaman untuk menjawab pertanyaan, nah nanti kalian yang akan kesulitan. Padahal kesulitan pertama itu pada saat orang mau bekerja adalah mental. Pas ketemu, ini mau interview, ketemu sama lawan interviewnya, nggak bisa menjawab pertanyaan. Gitu loh, karena apa? Mentalnya sudah jatuh duluan. Nah, setidaknya sekarang wawasan saya tambah, saya biasakan kita diskusi, interview kayak gini. Jadi kalian dapat dapat ilmunya seperti itu. Nanti ada lagi teknisnya, nanti mendekati lulusan, kiat-kiat untuk interview. Nah, kita udah nggak belajar masalah teknik lagi, tapi belajar bagaimana menyiasati pada saat interview atau wawancara kerja ataupun beasiswa. Nah, untuk kuliah pun ada interviewnya loh. Ada beasiswa ada untuk dapat beasiswa itu ada interviewnya. Nah, makanya kita latihan. Ada yang bicara mengenai teknis, ada yang bicara mengenai non teknis. Nanti kita persesi lagi kumpulnya. Itu satu persatu. Jadi saya lebih fokus ke kalian. Siapa yang membutuhkan bantuan ya untuk latihan menjawab itu tadi, interview tadi. Sayang banget ya. Kebanyakan itu kakak kelas yang alhamdulillah udah berhasil itu sudah berhasil menyiapkan dirinya pada saat kelas 12 menuju kelulusan gimana untuk menghadapi interview, wawancara kerja, wawancara wawasan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan saya, kemarin SPE sudah sampai mana? Ayo, ada yang masih ingat? SPE-nya udah sampai mana? Kira-kira. Masih ingat nggak? Safwan mungkin. SPE-nya kemarin sampai apa, Safwan? Sudah sampai counter, Pak. Counter ya? Oke, udah sampai counter. Nah, ini wajahnya mana nih pada sembunyi semua? Ayo tunjukkan wajahnya. Ya, itu loh. Jadi untuk kali ini kita belajarnya ke ini ya, ke pneumatik, elektropneumatik. Kalau kemarin kita belajar elektronya saja belum pneumatik. Sekarang kita belajar elektropneumatik. Belum kan? Belum saya refresh kan? Baru sampai PLC aja ya? Iya, Pak. Oke, udah langsung aja. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya share screen saya. Nah, untuk lainnya mic-nya tolong di-mute saja, supaya tidak mengganggu komunikasi kita. Tidak mengganggu komunikasi. Ya. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah tampilan Fluid Sim. Fluid Sim ini membantu kalian untuk berlatih simulasi elektropneumatik. Kalau kemarin saya sudah kalian untuk latih rangkaian elektronya. Sekarang saya refresh, kemudian lanjut menuju ke rangkaian pneumatik. Jangan lupa setelah muncul tampilan seperti ini, ini adalah baris menunya, di bawah adalah toolbar standarnya, terus di sebelah kiri library-nya ya, library-nya. Nah, sekarang saya klik new ya, seperti ini. Nah, kalau kemarin kita bisa bikin rangkaian elektro dulu, rangkaian on. Nah, sekarang saya mau buat rangkaian on ya. Saya memasukin ada pneumatik, ada electrical control. Saya ngambil electrical control dulu. Electrical control pertama sekali adalah power supply.
Power supply jangan lupa 24 volt DC ya. Nah, kemudian selanjutnya saya membutuhkan sebuah switch ya, manual operate. Nih, push button ini. Kemudian saya gunakan rangkaian relay. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ini saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini. Ya, saya rapikan dulu posisinya. Nah. Ini. Nah, selanjutnya ini adalah rangkaian elektro ya, belum pneumatik. Ini saya double klik dulu. Nah, ini saya kasih R1. Kasih nama R1. Selanjutnya ini pasti ada anak kontak. Anak kontak ngambilnya di general switch. Nah, seperti ini. Ya. Asumsi saya mau menyalakan sebuah lampu. Ya. Saya masuk measurement, instrument, and sensor, ambil indikator light. Saya perlu warna merah. Saya double klik saja, saya ganti warna merah. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini adalah anaknya ini, maka ini dikasih tahu kalau ini adalah anak kontak dari R1. Double klik saja, kasih nama R1. Selanjutnya hubungkan dengan sumber listrik. Ini. Nah, udah selesai. Nah, saya karena ini ini berupa simulasi, maka saya run saja. Nah, sudah selesai ya. Nah, push button ini, oh ya, belum saya kasih nama. Saya kasih nama saja supaya lebih mudah pemahamannya. S1. Ya, saya run lagi. Kalau ini saya klik, maka energi listrik yang dari 24 volt ini kan standby-nya di simpul 1 dan 2. 1, 2 turun sampai sini ya. Dia belum turun ke bawah. Begitu push button ini saya tekan, maka ini akan ter-energize, maka ini akan memerintahkan R1 untuk bekerja. Kita lihat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian elektronya. Nah, sekarang karena kita sudah belajar elektropneumatik, maka saya perkenalkan dulu bagian-bagian pneumatiknya. Sama seperti rangkaian electrical control, pertama power supply dulu. Kalau di pneumatik di mana? Supply element. Nah, supply element dimulai dari kompresor. Klik, tahan, geser, keluarkan ke bawah sini. Ya. Nah, kok simbolnya segitiga? Mau tahu bentuk fisiknya gimana sih, Pak? Nah, saya klik kanan, komponen deskripsi. Loh, ternyata bentuk fisik kompresornya seperti ini, ya. Seperti tertampil di layar. Nah, seperti ini. Simbolnya cuma segitiga, ada garis naik ke atas. Ya, ini kompresor. Setelah angin dihasilkan dari sini, akan dikirimkan menuju ke beban. Tetapi sebelumnya kita membutuhkan air service unit. Ya, nih air service. Bentuknya gimana sih air service? Klik kanan, komponen deskripsi. Nah, tuh bentuknya. Itu kita putar ya untuk menentukan berapa bar yang masuk atau berapa PSI yang masuk. Jadi kalau kita untuk tegangan satuannya volt, kalau di sini menggunakan PSI atau bar ya. Nah, seperti itu. Nah, atau MPa ya, seperti ini. Ini tergantung dengan alat baca ukurnya saja. Nah, artinya bisa diatur tekanan angin. Setelah tekanan angin sudah berhasil setelah kompresor, air supply-nya sudah kita buat, kita butuh valve ya. Nah, valve ini saya ambil konfigurasi. Saya perlunya adalah nih. Nah, ini saya perlunya ini valve ini disebut 5/2. Valve 5/2. Kenapa disebut 5/2? Karena dia ada dua ruang. Yang satu di sebelah kiri ruangannya, yang satu di sebelah kiri, yang satunya di sebelah kanan. Seperti ini. Jadi ada dua ruangan, ya, ada dua ruangan. Nah, kemudian kita mulai setelah valve sudah kita tentukan, kita cari lagi, itu adalah aktuator. Nah, aktuatornya
Yang kita butuhkan adalah, oh iya, valve ini bentuknya gimana sih? Diklik dulu, klik kanan, komponen deskripsi, nih bentuk fisiknya, ya 5/2 itu seperti ini. Kita bisa lihat bahwa satu supply masuk, ya, satu supply masuk dari bawah, kemudian di atasnya 2 supply I/O-nya, ya. Jadi supply masuk di bawah, ya, kemudian di atas itu bisa naik, bisa turun. Lihatin anak panah. Kalau anak panahnya ke atas berarti dia ngirim, kalau anak panahnya turun ke bawah itu artinya membuang, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini saya close, ya. Nah, saya perlu double acting cylinder. Ini saya tarik keluar. Nah, ada ininya juga, ada valve-nya juga, ya. Ini saya geser sedikit sini. Ya. Nah, ini ada double acting, ya, double acting. Bentuk fisiknya gimana? Klik kanan, komponen deskripsi. Nah, ini bentuk fisiknya, ya. Nah, kalau di situ ada 2 sumber masuk supply, berarti bentuk fisiknya nih, kita tadi pakai simbol yang ini, ya. Berarti bentuk fisiknya adalah nih, karena ada 2 nipple. Yang berwarna biru-biru itu adalah namanya nipple, ya, tempat masuknya selang. Nih, ini simbolnya, ini bentuk fisiknya, ya. Gitu. Nah, selanjutnya setelah itu, kalau di sebelah kiri kita merangkai menggunakan kabel untuk rangkaian elektrikalnya. Kalau yang di sebelah kanan itu adalah kita merangkai menggunakan selang, ya, selang angin. Ya, ini tinggal saya tarik, ya, hijau-hijau ini tarik ke sini, kemudian ini tarik ke sini. Nah, ini adalah rangkaian on, ya, rangkaian on. Ini saya tarik ke sini. Nah, rangkaian on ini posisi awalnya adalah off. Silinder di dalam itu posisinya off. Sedang silinder keluar posisinya on. Ya. Nah, selanjutnya kalau di sini angin masuk ke air pressure, dikirim melalui, ikuti anak panah, dikirim ke sini, maka tekanan valve masuk ke dalam kan? Valve-nya masuk ke dalam. Nah, maka di sisi yang lain adalah anginnya dibuang ke bawah. Ya, nah ini angin dibuang ke bawah. Seperti ini. Nah, selanjutnya supaya angin yang terbuang ke bawah tidak langsung terbuang cas seperti itu, maka ada semacam filter yang berwarna kuningan, ya, reducing air. Jadi dia ngecilin angin untuk dibuang, ya. Ini kita double klik, kemudian pilih yang segitiga. Nah, baru klik OK. Ini juga double klik, pilih yang segitiga, ya, klik OK. Nah, selanjutnya ini belum selesai, ya, selanjutnya begini, ini rangkaian pneumatik ini sama elektro ini belum tersambung, masih 2 rangkaian terpisah, belum nyambung sama sekali, Nah, supaya akses listrik bisa menggerakkan valve ini, maka valve ini harus dilengkapi dengan coil solenoid. Nah, sekarang kita pasang coilnya. Kita double klik. Nah, untuk simbol seperti yang terlihat ini, yang di sebelah kanan kita gunakan spring. Nah, spring return artinya apa? Kalau pada saat ada angin dia terdorong ke sini, begitu anginnya dikosongin, maka dia terdorong karena ada spring yang mendorong kembali. Nah, kemudian di sinilah fungsi electrical pneumatiknya. Ini kita klik, ambil solenoidnya ini, kemudian klik OK. Nah, belum selesai. Kemudian di sini solenoid ini akan saya hubungkan dengan solenoid yang di sini. Loh, kok kebetulan di sini belum ada solenoidnya ya? Nah, sekarang saya klik di sini, Solenoid itu seperti relay, ya, relay magnet, ya. Di sini saya ambil electrical control, kemudian klik relay, saya ambil valve solenoid. Nah, ini ada valve solenoid, ya, ada valve solenoid. Nah, selanjutnya lampu ini saya buang saja dulu. Saya tidak buang, saya pindahkan saja di luar. Ya, ini saya letakkan di sini.
seperti ini. Kemudian lampu indikatornya saya letakkan di sini saja. Nah, lampu indikator fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa rangkaian itu bekerja atau tidak. Nah, selanjutnya di sini saya kasih inisial. Jangan lupa kalau ini adalah koilnya, ini saya kasih simbol Y1 ya. Klik OK, maka di sini saya akan memberi simbol Y1 juga. Y1. Kemudian saya klik OK. Nah, selanjutnya saya akan running, kita lihat hasilnya. Nah, posisi yang berwarna biru gelap, ya, saya lebarkan. Posisi yang berwarna biru gelap itu adalah artinya angin sudah masuk standby di dalam selang tersebut. Sedangkan yang berwarna hijau, yang berwarna biru lebih apa? Bentar ya. Yang berwarna biru muda ya, yang berwarna biru muda itu adalah angin yang belum keluar. Maksudnya gini, belum ada anginnya. Ya. Nah, sekarang tadi itu ada 2 kamar. Kamar ini akan pindah dari kanan ke kiri. Ya. Kita lihat. Saya start. Ya. Nah, valve-nya geser ya, Y1-nya geser seperti ini. Kalau pada saat energi listrik masuk di Y1, maka dia geser ke kanan. Nah, pada saat push button saya lepas, maka spring atau per yang ada di samping kanan mendorong ke sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya stop dulu, disebut dengan nama rangkaian, saya bikin catatan saja. Ya. Hari ini hari tanggal 20 ya, hari Rabu 20 Januari 2021 pukul 13 ya 30. Nah, materi SPE 2, subjeknya elektro pneumatik. Nah, yang dipelajarin hari ini 1 indirectional on elektropneumatik. Ya, disebut indirect artinya tidak langsung ya, tidak langsung on. Maksud apa? Rangkaian tidak langsung ya. Rangkaian tidak langsung. Nah, rangkaian tidak langsung itu karena apa? Dia menggunakan relay untuk perantara. Bagaimana dengan rangkaian langsungnya? Nah, sekarang yang kedua. Ya. Rangkaian langsungnya seperti apa? Nah, sekarang direksionalnya seperti apa? Rangkaian langsungnya seperti apa? Ya, kita bahas. Ya. Nah, nih ya. Sekarang kita cek rangkaian langsungnya. Kalau ini rangkaian tidak langsung, saya akan membuat rangkaian tidak langsung. Daripada saya kerja 2 kali, ini saya kopas saja. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, saya letakkan di samping sini. Ya, saya letakkan di samping sini. Nah, selanjutnya disebut langsung kalau tidak menggunakan relay. Nih, relay ini saya delete. Ini tidak saya butuhkan. Lampu indikator oke, masih saya pakai nggak apa-apa. Ya, ini saya hapus dulu bagian-bagian yang tidak saya butuhkan. Ya. Nah, sekarang ini saya tarik ke sini. Ya, ini saya tarik, ini saya tarik. Kemudian lampu indikator tetap saya gunakan. Nah, ya, sekarang saya run. Oh, satu hal lagi. Karena simulasi ini dalam satu lembar, maka harus dibedakan. Mana R1, R2, mana Y1 atau Y2. Karena di sini sudah ada Y1, maka di sini apa yang terjadi sih kalau misalkan, oh ini lampunya belum saya sambung. Apa yang terjadi kalau misalkan
ini kita biarkan, kita lihat ya. Ini kan sama Y1 ini dengan Y1 ini, kita nyalakan nih. Nah, langsung dia memberikan warning Y1 ini loh sama, harus dibedakan ya. Jadi ini harus saya ganti dengan nama yang lain. Maka ini saya ganti nama Y2 dan ini adalah Y2 juga karena anaknya Y2 yang di sini adalah kontrolnya, yang di sini adalah pelaksananya. Sekarang saya run lagi. Nah, ini saya klik. Nah, kenapa bisa sama? Karena apa? S1-nya sama. Nah, kalau mau ini dirubah S2. Nah, supaya tidak terganggu, yang satu kerja, yang lain tidak. Ya, nah. Bentar. Saya stop dulu, saya geser supaya kalian lebih paham. Nah, ya, ini saya klik. Butuh relay, ya, relay ini bekerja, baru ini bekerja. Kalau yang ini tidak ada relay, dia langsung coil solenoidnya. Nah, seperti itu, ya. Silakan di screenshot karena ini dijadikan catatan, boleh silakan di screenshot, ya, atau kalian foto, ya. Ini yang akan dikumpulkan, ya. Rangkaian on dulu, ya, rangkaian on, ya. Selanjutnya rangkaian off, ya. Selanjutnya rangkaian off. Ini saya stop. Nah, sekarang saya mau menggunakan rangkaian off. Ini saya kopas lagi. Sebentar, saya kasih dulu pemahaman. Nih ya. Jadi 1, 2 sudah selesai. Yang ketiga itu adalah, nah, ini adalah rangkaian off, ya. Rangkaian off, rangkaian tidak langsung, indireksional, ya. Nah, kalau yang ini on, ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 ini adalah rangkaian off. Nah, ini rangkaian off langsung. Ya. Nah, sekarang kita buat rangkaian indirectional off elektropneumatik, rangkaian off tidak langsung, ya. Nah, ini saya kopas, saya geser, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, saya geser saja. Di sini letaknya. Nah, selanjutnya dia akan disebut rangkaian off. Jangan lupa tadi kalau on itu posisinya di dalam, begitu ditekan on dia keluar, yaitu on, ya. Sekarang posisinya off. Sekarang posisinya, nah, ya. Sekarang saya rubah posisinya relay. Di sini ada 2 sistemnya. Sistem pertama adalah kita mainkan posisi kontrolnya ini, ya, kontrolnya ini. Sekarang kontrol ini tadinya ini adalah on, saya jadikan off. Tadinya NO, sekarang jadi NC. Saya minimize dulu supaya library-nya bisa saya ambil. Saya perlu switch, general switch. Nih, ini saya hapus. Nah, baru ini saya masukkan di sini. Baru ini saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini. Kemudian di sini, kalau yang di atas tadi sudah R1, maka ini R2. Ini R2. Ya, kemudian ini juga dikasih nama R2. Nah, selanjutnya, tadi di atas sudah Y1, Y2, maka ini Y3. Y3. Kemudian ini Y3. Ya. Pada saat ini saya on-kan, maka secara otomatis dia akan muncul ke depan. Kita lihat. Nah, ya. Ini kita sebut dengan rangkaian off karena apa? Awalnya on dulu.
Setelah push button kita tekan, maka dia masuk ke dalam. Kita buktikan. Nah, ya, itu kembali dia ke posisi off. Makanya disebut rangkaian off. Kalau saya lepas, dia on. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah rangkaian tidak langsung karena menggunakan relay, ya, karena menggunakan relay. Nah, selanjutnya, oke, ya, saya stop dulu. Nah, selanjutnya rangkaian off ini ada rangkaian off yang menggunakan ini. Nah, sekarang kita pakai langsung rangkaian tidak langsungnya ya. Rangkaian langsungnya kita ambil lagi ke atas. Nah, ini kita kopas lagi. Ya, ini kita kopas. Copy, paste. Nah, kita geser ke bawah supaya kita bisa operasikan. Ya, kita geser. Nah, seperti ini. Ya. Nah, posisi awalnya harus di depan, on dulu, baru pada saat push button ditekan dia off. Nah, apa yang harus saya kerjakan? Saya mengganti saklarnya ini. Ya, ini saya delete, saya ganti saklarnya langsung. Bentar ya. Ini. Ya, ini saya tarik. Ini saya tarik. Nah, ya. Kalau ini tadi S1, tadi S1, S2, ini S3, S3, yang ini S4, S4. Nah, ya. Kalau ini tadi sudah Y3, maka ini adalah Y4. Y4. Dan ini adalah Y4. Nah, kita lihat perbedaannya ya, saya besarkan. Kita lihat perbedaannya rangkaian off. Ya, ini saya run. Nah, semua sama-sama keluar. Ya. Cuman lihat bedanya. Kalau untuk rangkaian indirectional off, ini menggunakan relay, coil relay untuk masuk ke coil solenoid. Pada saat ini ditekan, nah putus aliran listriknya. Ya. Nah, untuk ini rangkaian directional langsung on, langsung off. Karena apa? Push buttonnya saya ganti dari push button on jadi push button off. Nah, ini saya tekan, langsung kembali. Nah, seperti itu. Ya, saya stop. Silahkan di screenshot untuk dijadikan catatan. Silahkan di screenshot. Pelajaran kita sudah selesai. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Nah, yang di atas rangkaian on, yang di bawah rangkaian off. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Kan itu pneumatik kan pakai kompresor. Betul Rizal. Wah. Jadi hidrolik itu pakai fluida. Itu untuk menggerakkan hidrolik itu pakai apa, Pak? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagus sekali ya dari Rizal. Jadi elektropneumatik itu menggunakan angin, kemudian untuk hidrolik menggunakan oli sebagai energinya. Nah, kalau pneumatik siklus simbol hampir sama kok. Elektropneumatik pneumatik dengan hidrolik mirip sama, hampir sama. Cuman ada perbedaan. Perbedaannya adalah kalau pneumatik angin masuk. Begitu anginnya dibuang, dikeluarkan, itu dia dibebaskan, tidak ditampung kembali. Kompresor tetap bekerja. Kalau hidrolik, olinya masuk untuk menekan valve keluar atau masuk, tetapi selanjutnya dia dikembalikan ke tangki. Olinya dikembalikan ke tangki. Gitu. Makanya pada rangkaian ini coba kita amati satu.
ini rangkaiannya bebas kan, tidak kembali ke kompresor anginnya kan, dibuang saja begitu saja. Tetapi kalau hidrolik nggak boleh, dia harus oli tadi harus masuk ke penampungan tangki oli. Ya bisa bayangin kita ngisi oli terus, ya. Kalau angin kan bisa dibangkitkan, udara bisa dibangkitkan pakai kompresor. Habis isap bikin lagi udara, suplai lagi tekanan udara masuk ke dalam valve. Tetapi kalau oli, berapa drum yang harus habis? Nah seperti itu. Gimana, Rizal? Yang saya tanyakan itu untuk menggerakkan olinya itu pakai apa? Nah, untuk menggerakkan oli menggunakan pompa oli, ya, oil pump. Jadi kalau kita untuk pneumatik menggunakan kompresor air, kompresor angin. Tapi kalau untuk hidrolik oil pump. Jadi ada pompa olinya. Jadi ada pompa yang berputar untuk nekan oli untuk masuk ke dalam valve-valve. Gitu. Gimana? Sudah paham? Oke Pak, sudah. Oke. Silakan, ada lagi yang ditanya? Ini sudah selesai kita. Ini saya stop. Silakan jika ada yang ditanyakan. Nggak ada? Oke. Nah, terkumpul 18 orang. 18, tapi kadang itu kalian satu kamera itu bisa berdua, bertiga. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Monggo silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Cukup? Ya sudah. Kalau gitu, ingat karena ini sudah dekat mau ujian, tetap saya menyemangati kalian bahwa dalam waktu dekat, ya mau nggak mau, kelulusan itu pasti akan terjadi. Ya, Februari, Maret, April. Nah, ini kalian punya waktu Januari, Februari untuk mengasah teori kalian minimal itu. Kalau praktek kemungkinan saya tidak tahu teknisnya, tetapi kami guru produktif lagi berpikir bagaimana baiknya, ya, bagaimana baiknya tetap memberikan kalian keterampilan, ya, dalam masa pandemi saat ini, yang kalau bisa dibilang praktek itu hampir tidak ada, hampir bisa dibilang minimal sekali. Datang masuk pun karena waktu yang terbatas dan tidak memungkinkan kita interaksi lama-lama, itu juga belum bisa menjamin apa-apa. Tapi setidaknya saya berusaha keras untuk kalian bagaimana caranya saya mendisiplinkan diri saya, memberikan materi belajar segera mungkin, tatap muka online, terus juga saya minta, ini wajahnya pada sembunyi semua ya, nah, itu pada nggak mau direkam wajahnya ini ya. Nah, untuk menyemangati diri kalian sebelum kelulusan, kayak gitu. Kalau kalian interview online, ini kalian nggak sopan loh ya. Nanti kalau kalian nanti menghadapi wawancara kerja online sama interview untuk magang online, atau ambil beasiswa online, ditutup begini wajahnya nggak sopan ya. Nanti kalian harus perbaiki sikap kalian ini. Oke, kalau gitu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya mulai dari pagi tadi jam 10 sampai jam setengah 12 ya, hampir jam 12. Kemudian jam 1 masuk lagi. Tugasnya adalah apa yang tadi saya jelaskan. Kalian sudah screenshot kan? Kalau sudah screenshot, digambar saja di buku, di foto, kirimkan ke GCR ya, hasil fotonya dalam bentuk PDF file. Terus tadi pagi, sesi pagi tadi, kalian kan sudah merangkum ya, sudah merangkum. Nah, hasil rangkuman tulisan tangan kalian di foto ya. Bagaimana kalau belum nulis? Ya nulis lah ya, kayak gitu. Karena apa? Itu membantu. Menulis itu mencatat, membantu ingatan jangka panjang. Nanti kalian lebih ingat lagi dengan materi yang dipelajari ya. Waktu untuk pengumpulan tugas saya perpanjang sampai jam 5, nggak apa-apa. Pokoknya disiplin. Hari ini selesai tuntaskan, besok kita lain cerita. Bisa jadi minggu yang akan datang kita bahas mengenai AutoCAD ya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas lah, bilang.